Nah, itu. Jadi kota itu adalah ruang yang paling cepat mengalami perubahan gitu. Ya. Nih. Karena apa? Kebutuhan masyarakat penghuni kota itu memang menghendaki atau berimplikasi pada perubahan ruang kota itu. Nah, sehingga itu tadi, kota mengalami perubahan yang sangat cepat gitu. Nah, karena kota ini berubah sangat cepat, ya, maka dalam berbagai perubahan itu kan kota tentu saja akan meninggalkan berbagai jejak atas perubahan itu. Gitu. Nah, jejak-jejak perubahan itulah yang tentu saja menarik minat para sejarawan untuk meneliti, gitu ya, bagaimana aspek-aspek perkotaan masa lalu itu dan kemudian mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Itu. Karena kota merupakan ruang yang sangat dinamis. Gitu. Nah, kota menjadi daya tarik atau perubahan kota itu menjadi daya tarik yang sangat luar biasa bagi para sejarawan karena memang prinsip dari penelitian sejarah adalah perubahan. Jadi tugas seorang sejarawan itu adalah meneliti bagaimana sebuah ruang itu mengalami perubahan beserta aktivitas masyarakat, aktivitas manusia yang ada di ruang itu. Nah, kota sebagai sebuah ruang yang sangat kompleks tentu saja sangat menarik untuk diteliti, gitu ya, oleh para sejarawan yang menarik atau berminat untuk meneliti ruang-ruang perkotaan itu. Nah, untuk meninjau mengenai apa itu sejarah kota, kita coba satu persatu kita tinjau terkait dengan konsep dan definisi dari kota itu sendiri, gitu ya. Jadi secara umum kota adalah sebuah ruang yang spesifik, yang berbeda dengan ruang-ruang yang lain, yang berbeda dengan ruang pedesaan, yang berbeda dengan ruang pegunungan, pantai, gitu ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita tentu saja perlu terlebih dahulu meninjau apa sih kota itu, apa yang disebut sebagai ruang kota, itu ya. Para ahli ilmu-ilmu sosial, terutama para sosiolog itu yang paling banyak meninjau definisi tentang kota, gitu ya. Dan secara sosiologis kota itu dianggap merupakan perkembangan lebih lanjut dari desa. Jadi para sosiolog itu melihat bahwa tidak ada kota yang tiba-tiba jatuh dari langit, gitu ya. Kota itu pasti merupakan sebuah perkembangan dari ruang-ruang yang lain, gitu. Nah, secara umum kota itu dianggap merupakan perkembangan dari kawasan pedesaan, gitu ya. Dengan kata lain, kota ini adalah desa yang telah menjadi modern atau desa yang telah berubah, gitu ya. Sehingga baik fisik maupun kultur yang ada di ruang kota itu sudah berbeda dengan yang namanya desa atau ruang pedesaan itu. Nah, secara umum itu ya, walaupun ini nanti akan kita perdalam,
eh, kota atau perubahan desa menjadi kota itu melalui tahapan semacam ini. Jadi di sana yang pertama ada namanya village gitu ya. Jadi ini menurut sosiolog Berkel gitu ya dalam bukunya Urban Sociology, dia mengatakan kota itu diawali dari sebuah wilayah yang awalnya disebut desa. Tidak ada kota yang tiba-tiba sudah di sana sudah dalam bentuk kota gitu. Tapi dari desa yang sepi begitu ya, karena ada apa namanya stimulus gitu, ada aspek-aspek yang mendorong desa itu kemudian berubah, maka desa itu kemudian berubah menjadi town, menjadi kota kecil, gitu ya. Dari kota kecil lama-lama karena orang semakin banyak bertambah, berpindah dari desa ke kawasan itu, sehingga kawasan yang town ini kemudian menjadi semakin kompleks. Biasanya kompleksitas sebuah kota itu ya pada awalnya disebabkan karena adanya penambahan jumlah penghuni kota itu. Jadi semakin banyak semakin banyak orang yang pindah ke kawasan tersebut, maka kawasan town tadi itu lama-lama akan melebar, gitu ya. Bangunan-bangunan semakin banyak, jumlah penduduknya semakin banyak, sehingga town tadi, kota kecil tadi akan berubah menjadi city, menjadi kota yang cukup besar. Kalau di Indonesia atau di Jawa mungkin yang disebut town itu ya antara kota-kota kewedanan, kota-kota kabupaten yang kecil gitu ya. Sementara city itu adalah kota-kota yang cukup besar. Kota kabupaten yang rame begitu ya seperti Malang misalnya itu bisa dikategorikan sebagai city. Nah, city ini dengan aktivitas warga kota yang semakin tinggi gitu ya. Kemudian kota ini juga mengalami penambahan berbagai fasilitas. Kotanya meluas, maka lama-lama kota ini dari aspek fisik dan non fisik itu mengalami perkembangan yang sangat tinggi. Sehingga kota ini berubah menjadi apa yang disebut sebagai metropolis. Jadi kota besar. Kota yang menampung banyak sekali orang di sana dengan berbagai aktivitas yang dilakukan di kawasan kota itu. Ini. Kalau di Indonesia ya yang disebut metropolis itu Surabaya, Semarang, Jakarta, Medan, Makassar itu bisa dikategorikan sebagai metropolis. Sebagai kota yang sangat kompleks gitu ya, aktivitas yang ada di ruang kota itu. Penghuninya dari berbagai latar belakang etnis, kemudian profesi dari penduduk di sana itu juga jauh lebih banyak, lebih kompleks gitu ya. Hubungan sosial yang terjadi di di kawasan itu juga menjadi mungkin jauh lebih individualis misalnya ya. Ini menjadi ciri dari metropolis. Nah, ahli sosiologi lain, Lewis Mumford, dia mengatakan kota itu juga dalam konteks perkembangan mengacu kepada perkembangan kota-kota di Eropa lama, Lewis Mumford itu mengatakan dalam bukunya The Culture of Cities, dia bilang kota itu dimulai dari eupolis, kemudian nanti berkembang menjadi nekropolis dengan tahapan-tahapan dari eupolis menjadi polis, ya. Eupolis itu disejajarkan dengan village, desa. Kemudian menjadi polis, kota-kota gitu ya. Kemudian megalopolis. Megalopolis itu kota besar. Dari kota besar itu berubah menjadi tiranopolis, kota tiran, kota yang kejam, gitu ya. Beberapa kota besar di dunia ini saya kira sudah menjadi tiranopolis, kejam kepada penghuninya.
Nah, dari Tiranopolis lama-lama menjadi nekropolis, menjadi kota yang mati gitu. Karena kekejaman yang terjadi di kota itu lama-lama penghuni kotanya itu keluar dari kota itu. Sehingga kota itu ditinggalkan, mati. Ini menurut Lewis Mumford ya, dalam bukunya The Culture of Cities. Itu perkembangannya semacam itu. Nah, itu kota gitu ya. Nah, setelah kita meninjau kota, kita coba lihat definisi dari sejarah. Kalian pasti sudah hafal betul apa itu sejarah gitu ya. Jadi secara umum sejarah itu diartikan sebagai peristiwa yang benar-benar telah terjadi. Ya, ini menurut Gilbert Garagan gitu ya. Dia bilang sejarah adalah peristiwa yang benar-benar telah terjadi pada masa lalu. Atau past human event, past actuality gitu ya. Peristiwa yang terjadi. Itu pengertian yang pertama. Kemudian yang kedua, sejarah adalah cerita mengenai kejadian yang telah terjadi pada masa lalu atau rekaman gitu ya, rekaman yang diceritakan gitu ya. Mengenai kejadian pada masa lalu atau the record of the past human event. Jadi recordnya, ceritanya, ya orang menceritakan tentang masa lalu itu juga sejarah. Jadi sejarah itu ada dua pengertian. Sejarah sebagai peristiwa, dan kedua sejarah sebagai cerita atau record mengenai peristiwa itu. Nah ini ya saya kira menambahi dari definisi yang tadi gitu ya, bahwa menambah konsep tentang perkembangan wilayah itu dari desa menjadi kota tadi. Di sini ada definisi mengenai kota, definisi yang lebih spesifik gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa kota adalah suatu pemukiman yang relatif besar. Ya, kota kan pasti penduduknya sangat besar dibandingkan dengan penduduk desa. Kemudian padat, ya ini sudah merupakan pengetahuan umum, dan permanen. Permanen maksudnya pemukiman beserta aktivitas yang ada di kota itu kan tidak sehari dua hari bubar gitu ya. Tapi berlangsung selama bertahun-tahun. Jadi kepadatan, kemudian kebesaran atau ukuran dari kota itu relatif permanen gitu. Tidak ada kota yang hari ini misalnya luasnya 100 km persegi, tiba-tiba besok tinggal 25 km persegi misalnya. Ya itu pasti kota yang terkena bencana itu, kalau semacam itu. Dan selain permanen, di sana, di dalam kawasan yang disebut sebagai kota itu, tinggal, ya, berdiam berbagai kelompok individu yang heterogen, terutama dari segi sosial itu. Sosial itu ya meliputi profesi misalnya, profesi yang ada di kota atau profesi orang-orang yang tinggal di kota itu pasti sangat heterogen. Gitu. Kemudian latar belakang etnis, ya orang yang tinggal di kota itu misalnya Surabaya, latar belakang etnisnya macam-macam. Ada etnis Tionghoa, ada etnis Eropa, ada etnis Afrika, ada etnis Batak, etnis Sunda, Madura, terus kemudian dari Sulawesi, dari Maluku, ada semua nyaris di kota-kota besar itu. Beda dengan di desa. Di desa saya misalnya yang jaraknya itu sekitar 25 km dari ibu kota kabupaten gitu ya. Ya itu semuanya orang Jawa. Orang Jawa pun latar belakangnya ya orang Banyumas semua gitu. Tidak ada yang orang tinggal di desa saya itu asalnya dari Surabaya misalnya. Atau dari Jakarta misalnya. Tidak ada. Ya semuanya orang situ. Orang yang keturunan dari orang-orang yang sejak lama tinggal di kawasan itu. Gitu ya.
Nah, kemudian yang kedua, permukiman yang disebut sebagai kota tadi itu digambarkan sebagai objek yang mempunyai elemen-elemen yang mempengaruhi kegiatan yang ada dan mungkin ada pada berbagai pembangunan selanjutnya. Jadi apa yang ada terjadi di kota itu bersifat kontinu dan mempengaruhi aspek-aspek yang terjadi pada periode-periode berikutnya itu. Itu kota. Jadi sesuatu yang sifatnya berkesinambungan. Nah, ini Granville ya, seorang sosiolog juga, dia mengatakan bahwa kota adalah suatu pemukiman dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi daripada kepadatan penduduk nasional. Jadi secara real misalnya kepadatan penduduk nasional misalnya 1.000 penduduk per kilometer persegi misalnya. Maka yang disebut kota itu lebih padat, kepadatannya misalnya 3.000 orang per kilometer persegi misalnya. Nah, mengapa kota itu lebih padat? Karena kota itu adalah wilayah di mana terjadi pemusatan aktivitas manusia atau yang disebut sebagai aglomerasi. Nah, aglomerasi itu ditandai dengan kondisi wilayah yang kepadatannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah di sekitar kawasan itu atau di luar kawasan itu. Nah, kemudian ciri yang lain dari kota, struktur mata pencarian dari penduduk di kota itu biasanya non agraris, ya. Jadi lebih banyak mata pencahariannya itu pada sektor-sektor perdagangan itu ya, serta jasa-jasa yang lain. Jadi non agraris, jarang di kota itu ada petani. Kalaupun ada petani pasti jumlahnya minim karena lahan pertanian di kota itu minim gitu ya. Dibandingkan di desa, bahkan mungkin di Surabaya ini ya hanya kecil sekali ya. Lahan pertanian atau mungkin orang menanam tapi di pot gitu ya atau di atap rumah gitu ya. Ya menanam tapi bukan sebagai mata pencaharian. Tapi lebih banyak sebagai hobi untuk mengisi waktu luang gitu. Nah, kemudian terkait dengan penggunaan lahan atau tanah yang membedakan antara kota dengan desa. Kalau di desa itu biasanya penggunaan lahan itu lebih banyak untuk kepentingan pertanian. Tetapi kalau di kota, penggunaan lahan atau penggunaan ruang di perkotaan itu biasanya sangat beragam. Terutama untuk kepentingan pemukiman, kepentingan perdagangan, atau kepentingan ekonomi yang lain. Perkantoran misalnya, pendidikan gitu ya. Dan banyak aneka ragam aktivitas lain yang itu membutuhkan lahan di kota sehingga secara umum lahan perkotaan itu jauh lebih rapat. Itu ya. Antar satu rumah dengan rumah yang lain itu biasanya gandeng gitu ya. Tidak ada jarak. Karena ini terkait dengan penggunaan lahan yang efektif gitu, yang efisien. Jadi kalau ada lahan kosong itu ya biasanya itu adalah lahan yang sudah ada perencanaan untuk penggunaan penggunaan tertentu atas lahan itu. Sehingga kalau kita lihat misalnya kalau kita naik pesawat dan melihat ke bawah ya, ke kawasan perkotaan itu, kita akan melihat betapa padatnya dan nyaris tidak ada ruang kosong begitu ya, atau ruang-ruang yang tanpa ada bangunan itu di wilayah perkotaan. Kalaupun ada lahan yang mungkin terlihat lebar tanpa ada bangunan, bisa jadi itu adalah alun-alun misalnya atau stadion misalnya gitu ya. Tapi di lahan-lahan yang lain itu biasanya sangat padat. Bahkan sebagaimana terlihat di dalam gambar yang bawah ini,
Ini adalah contoh bagaimana orang-orang yang tidak mampu untuk mengakses ruang yang wajar di perkotaan akhirnya mengakuisisi ruang-ruang yang mestinya bukan untuk kepentingan hunian. Di foto ini memperlihatkan ini adalah kawasan sungai yang kemudian dipatok gitu dan didirikan gubuk-gubuk untuk tempat tinggal. Ini menunjukkan betapa ragam penggunaan lahan di perkotaan itu sudah sangat heterogen dan biasanya tanpa menyisakan ruang-ruang kosong. Sehingga orang-orang yang baru datang ke kota dan orang-orang itu tanpa memiliki modal yang cukup, gitu ya, terpaksa dia harus tinggal di kawasan bantaran sungai, kemudian di pemakaman, di bawah jembatan, di tepi-tepi apa namanya kawasan-kawasan yang belakang pabrik misalnya yang dianggap tidak bertuan itu ya. Nah itu. Jadi lahan perkotaan atau tanah perkotaan saya dicirikan itu dengan tertutupnya lahan-lahan itu untuk kepentingan pendirian bangunan gitu ya. Rumah, gedung-gedung tinggi, kantor dan lain sebagainya itu. Ini ciri dari kota. Nah, istilah kota itu juga biasanya mengacu pada pengertian ruang geografis yang membedakan dengan ruang desa, dengan ruang pantai, dengan ruang hutan, dengan ruang lautan dan sebagainya itu ya. Sehingga kalau ini mengacu pada ruang geografis, misalnya secara kasat mata kita kan tahu, oh ini kota, ini bukan kota atau ini desa, ini kawasan pegunungan dan sebagainya. Misalnya ini adalah ilustrasi itu ya, foto-foto ini untuk memperlihatkan mana ruang desa ini ya. Ini atas misalnya kampung gitu ya. Kemudian ini pantai, kemudian ada pegunungan dan sebagainya. Yang secara fisik akan terlihat bedanya gitu. Dengan ruang-ruang atau kawasan-kawasan yang disebut sebagai ruang perkotaan. Nah, dengan mengacu pada definisi yang ada tadi di atas, yang telah saya jelaskan di atas, maka yang disebut sebagai sejarah kota adalah berbagai peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu, pada masa lampau gitu ya, past human event tadi, yang terjadi di sebuah ruang yang didefinisikan sebagai kota. Itu. Dan kejadian itu berkaitan dengan ruang kota tadi gitu. Yaitu ruang-ruang yang didefinisikan sebagai kota. Artinya apa? Kalaupun di ruang itu ada kejadian, tapi kejadiannya itu tidak terkait dengan ruang yang disebut sebagai ruang kota tadi, maka peristiwa itu bisa kita anggap sebagai bukan bagian dari sejarah kota. Walaupun terjadi di kota. Gitu ya. Apa contohnya? Nih. Contohnya adalah perang antara Belanda dengan orang-orang Indonesia atau tentara Indonesia. Perang itu terjadi di Jakarta, terjadi di Surabaya, terjadi di Bandung, terjadi di Medan, di Yogyakarta gitu ya. Tetapi perang yang terjadi antara pasukan Belanda dengan pasukan Indonesia tadi, walaupun itu terjadi di kota-kota itu menurut saya tidak atau tidak bisa dianggap sebagai sejarah kota. Yaitu hanya sejarah yang kejadiannya di kota, ya. Tapi bukan sejarah kota. Mengapa? Karena perang ini atau pelaku dari atau meletusnya perang antara Belanda dengan Indonesia ini, antara pasukan Belanda dengan pasukan Indonesia ini tidak terkait sama sekali atau tidak ada sangkut pautnya dengan yang disebut sebagai ruang perkotaan. Gitu. Artinya kejadian atau penyebab dari meletusnya perang ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ruang kota. Gitu. Belanda datang ke sini, gitu ya, kemudian dilawan oleh orang Indonesia. Dan perlawanan ini terjadi di mana-mana, di ruang desa,
di kampung-kampung, di pegunungan gitu ya. Artinya itu bukan kejadian perang antara pasukan Belanda dengan pasukan Indonesia ini bukan karakteristik peristiwa yang khas gitu ya, perkotaan. Tidak ada sangkut pautnya dengan ruang kota itu. Meletusnya atau terjadinya perang itu penyebabnya ya bukan terkait dengan ruang perkotaan. Orang Belanda datang dari Eropa. Kemudian orang Indonesia yang melawan orang Belanda itu datang dari macam-macam. Artinya orang yang tidak dimunculkan karena faktor kota itu. Munculnya pasukan-pasukan yang melawan Belanda itu. Tetapi itu ya. Gitu ya. Jadi tetapi ada perang yang khas perkotaan. Yang para pelakunya itu juga yang para pelakunya itu terbentuk gitu ya. Ya karena ruang kota itu tadi. Karena terkait dengan karakteristik ruang kota. Misalnya ini. Ya. Perang antar preman. Perang antar geng. Ya, munculnya premanisme itu kan khas sekali dengan ruang-ruang perkotaan itu. Mengapa ada orang yang datang dari luar pulau itu kemudian datang ke kota Jakarta bisa membentuk preman semacam ini ya karena karakteristik kota Jakarta yang kemudian memaksa mereka untuk menjadi orang-orang semacam ini, menjadi orang-orang yang kemudian membentuk geng atau membentuk kelompok-kelompok yang bersifat gitu ya keras di perkotaan gitu. Ya karena orang ini butuh untuk mendapatkan akses tertentu di perkotaan itu. Sehingga membentuk kelompok-kelompok sosial semacam ini. Bahkan membentuk kelompok-kelompok kriminal gitu. Nah, kalau kelompok-kelompok ini saling bertemu untuk memperebutkan akses tertentu di perkotaan, maka bisa terjadi perang. Nah, perang antar kelompok ini yang terbentuk karena karakteristik kota ini adalah bagian dari sejarah perkotaan. Gitu. Beda dengan yang tadi. Yang Belanda dengan Indonesia tadi itu tidak ada kaitannya. Gitu. Karena Belanda kan datang aja dari Belanda sana ke sini dan kemudian disambut oleh orang Indonesia. Tapi munculnya perang-perang semacam ini antar preman, antar geng gitu ya. Memperebutkan pengamanan lahan atau memperebutkan ruang-ruang parkir, itu semua adalah berbagai peristiwa yang terjadi yang stimulusnya adalah ruang perkotaan itu. Parkir itu kan khas perkotaan. Di desa itu ya tidak ada parkir. Kalaupun ada orang geletakin motor ya nggak ada orang narik bayar. Tapi di kota karena ruang itu terbatas maka orang harus menyewa untuk sekedar parkir. Nah disitulah kemudian memunculkan adanya orang-orang yang menginginkan mendapatkan keuntungan dari aspek perparkiran itu. Yang tidak jarang kemudian memunculkan aspek-aspek kelompok-kelompok semacam ini. Kelompok-kelompok geng itu ya, kelompok-kelompok preman gitu ya. Yang itu tadi, ada yang berebut ruang parkir, ada yang berebut pengamanan lahan misalnya, gitu. Karena lahan di perkotaan itu sangat tinggi harganya, maka kalau ada lahan kosong kan kemungkinan diserobot orang lain kan besar. Nah, sehingga kemudian pemiliknya menyewa kelompok-kelompok semacam ini untuk menjaga. Nah, kalau kemudian yang yang muncul di sana itu ada banyak kelompok, biasanya akan terjadi perebutan pengaruh, perebutan untuk eksis begitu. Sehingga beberapa tahun yang lalu misalnya ada ada ini keributan antara kelompok Forum Betawi Rembuk misalnya FBR dengan kelompok Pemuda Pancasila ini. Ya ini tadi karena dikaitkan dengan akses gitu ya untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan tertentu gitu ya.
terkait dengan pengamanan ruang misalnya. Bahkan misalnya ini pernah diteliti oleh seorang ahli dari Prancis gitu yang meneliti mengenai kekerasan di Jakarta itu. Tentang adanya perkelahian dan kekerasan-kekerasan yang lainnya di Jakarta. Yang itu khas sekali muncul dari muncul khas dari kekerasan di perkotaan itu. Nah ini, jadi sekali lagi munculnya kelompok-kelompok semacam itu dan kekerasan yang terjadi antar kelompok geng di kota-kota besar itu biasanya dipicu oleh persoalan ruang. Jadi munculnya mereka itu juga bagian dari problem dari ruang kota dan terbentuk karena adanya interaksi mereka dengan ruang perkotaan. Demikian juga dengan berbagai kekerasan yang terjadi di kota itu juga dipicu oleh berbagai persoalan yang terkait dengan ruang perkotaan itu. Ini bedanya dengan yang tadi. Dan ini tentu saja menjadi ciri dari sejarah kota. Berbagai peristiwa yang lain yang itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan ruang perkotaan, maka kita eliminir dari kajian sejarah perkotaan. Tapi berbagai peristiwa yang itu khas dan munculnya itu karena terkait dengan karakteristik ruang kota itu, maka itu adalah bagian dari kajian sejarah perkotaan. Dengan demikian, yang disebut sebagai sejarah kota adalah sejarah tentang ruang. Sejarah atau perkembangan mengenai ruang yang didefinisikan tadi itu. Ruang yang padat, ruang yang heterogen penghuninya gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai sejarah kota. Sekali lagi, berbagai peristiwa yang terjadi di kota tetapi tidak terkait dengan ruang kota itu tidak bisa dikategorikan sebagai sejarah kota gitu ya. Itu hanya peristiwa yang numpang gitu ya. Yang numpang di kota itu gitu. Nah, ini definisi sederhananya semacam itu. Oke, sampai di sini mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan gitu, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum dilanjut. Ada? Atau mungkin malah Anda tambah bingung gitu ya dengan definisi-definisi ini. Ada atau tidak yang ingin menyampaikan pendapat? Nataya? Oh, enggak, Pak. Masih belum, Pak. Masih belum. Oke. Saya lanjut sedikit lagi ya. Iya, Pak. Saya lanjutkan lagi. Nah, sedikit kita bahas mengenai ruang kota. Gitu ya. Apakah yang disebut sebagai ruang kota itu ya sekedar ruang dalam arti fisik gitu ya? Atau seperti apa? Nah, kota itu ternyata yang disebut sebagai ruang kota itu cukup kompleks gitu ya. Jadi tidak semata-mata sebagai fisik gitu ya. Jadi ahli post struktural itu ya melihat kota itu bukan sekedar sebagai ruang dalam arti di situ ada tanah bangunan ya, bukan hanya itu. Misalnya ini Henri Lefebvre itu ya dari Prancis gitu ya. Dia bilang ya kota itu bukan semata-mata ruang geografis gitu ya, tetapi juga ruang sosial. Artinya ruang yang terbentuk karena adanya interaksi antar warga kota itu. Jadi hubungan antara produksi dan reproduksi begitu ya yang terus-menerus itu akan menghasilkan sebuah ruang yang disebut sebagai ruang perkotaan itu. Artinya ruang itu ya bisa saja itu bersifat imajiner, sesuatu yang ada di pikiran manusia.
yang digambarkan, yang didesain gitu ya. Jadi ada ruang yang ada di kepala para arsitek misalnya atau para planolog gitu ya. Jadi Lefebvre itu mengatakan atau membedakan ruang itu sesuatu yang dirasakan. Ya, ruang fisik itu dirasakan. Gitu ya. Ruang dengan bau apa namanya atau aroma ketika Anda datang ke suatu tempat di mana di situ ada aroma McD misalnya, nah Anda pasti sudah membayangkan ruangnya semacam ini. Aromanya McD itu pasti ruang ini tidak di kampung halaman yang baunya misalnya kalau di tempat saya dulu ada orang goreng laron misalnya. Ya, begitu kita mencium McD itu pasti ini kota ini. Gitu ya. Begitu kita mencium bau harum itu ya, ini kota ini. Enggak ada di desa baunya begini. Tapi begitu Anda mencium bau tanah yang dicangkul itu ya, ketika hujan, ini desa ini. Jadi ketika kita merasakan gitu ya, itu sudah kita bisa membedakan mana ini ruang mana gitu ya. Nah, kita akan semakin bisa membedakan manakala kita bisa yang merasakan itu bukan hanya penciuman tapi juga pandangan mata. Artinya bahwa ruang itu adalah ruang-ruang yang dibangun ya secara materi. Di situ ada gedung yang banyak, ada toko, ada restoran-restoran gitu ya. Ada pasar-pasar, ada orang menggelar sesuatu dan kemudian di situ menjajar-jajar dagangan. Kemudian aroma-aroma yang keluar dari restoran atau aroma-aroma yang keluar dari toko parfum dan sebagainya itu adalah ruang materi. Jadi ruang yang bisa kita rasakan secara langsung oleh panca indera kita. Gitu. Itu ruang pertama menurut Lefebvre. Gitu ya. Ini mirip dengan ruang dalam pengertian geografis. Gitu. Karena ruang ini secara langsung bisa dirasakan oleh panca indera kita. Gitu. Kemudian yang kedua adalah ruang yang dibayangkan. Yang terdiri dari gambaran atau representasi gitu ya. Para perencana kota gitu ya. Itu setiap hari membayangkan ruang yang dibangunnya itu atau ruang yang direncanakan gitu. Nah, dengan demikian sebenarnya ruang-ruang semacam ini bisa dikatakan dalam bentuk konsep yang ada di kepala manusia. Itu. Dengan mereka berpikir menurut cara mereka, misalnya para perencana kota, ya pasti mereka berpikir tanpa mempedulikan dengan apa yang dibayangkan oleh orang lain gitu. Sehingga mereka merencanakan berbagai rancangan kota itu ya menurut perspektif mereka. Mereka membayangkan, dengan adanya dibangun alun-alun ini, maka nanti ada banyak orang berkumpul di sana. Gitu ya. Walaupun belum tentu ternyata. Mereka merencanakan kawasan pertokoan supaya warga kota itu diberi kemudahan untuk berbelanja misalnya. Mereka bangun itu, rencanakan ini, rencanakan itu terkait dengan aktivitas ekonomi misalnya. Jadi ini adalah ruang yang dibayangkan gitu ya. Para perencana itu biasanya ini tadi membayangkan ruang kota kan semacam ini gitu. Bagaimana kemudian ruang-ruang itu dikelola, dibangun gitu ya. Dan dibayangkan akan dimanfaatkan untuk kepentingan ini, kepentingan itu dan sebagainya. Nah ini adalah ruang-ruang menurut para perencana kota. Itu. Yang tentu saja gambaran-gambaran semacam itu mungkin jauh gitu ya dari realitas yang dipikirkan oleh
orang-orang non perencana. Saya misalnya, apa ini? Untuk apa kawasan ini? Tapi para perencana punya konsep tersendiri dan bagaimana ruang-ruang ini kemudian dihadirkan dalam bentuk ruang fisik tadi yang kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat kebanyakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah ruang yang dialami. Gitu ya. Ruang yang dialami itu juga ruang-ruang yang imajiner. Ruang-ruang yang dilekati dengan simbol-simbol tertentu. Bisa jadi ruangnya itu A, tapi simbol yang muncul di sana itu yang lain. Sebagai contoh misalnya Tugu Pahlawan ini. Ini kan mungkin Anda membayangkan ya ini adalah bentuk fisik seperti paku yang terbalik begitu ya. Kalau Anda tidak tahu tentang sejarah kota Surabaya, ya sudah Anda hanya akan melihat ini secara fisik saja. Oh, ini hanya tugu saja yang didirikan. Tapi kalau Anda tahu tentang peristiwa di kota Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945, maka Anda akan memiliki perspektif dan memiliki pandangan yang berbeda terhadap tugu ini. Gitu. Oh, ini disimbolkan sebagai pengorbanan masyarakat kota Surabaya ketika melawan pasukan sekutu atau pasukan Inggris. Jadi di balik tugu ini ada ribuan mayat gitu ya. Orang-orang yang berjuang mempertahankan kota Surabaya. Gitu. Jadi simbol, ini adalah simbol. Dan banyak, coba Anda datang ke Jalan Tunjungan, apa yang Anda rasakan dengan melihat Jalan Tunjungan semacam itu? Nah, bagi yang paham tentang perobekan bendera, begitu Anda jalan ke Jalan Tunjungan itu, kemudian menengok di situ ada hotel yang namanya Hotel Majapahit, Anda langsung, wah ini simbol heroisme para pemuda kota Surabaya. Padahal di situ kan Anda nggak melihat apa-apa. Ya hanya hotel saja, dan di sana ada tiang bendera. Ya bagi yang tidak tahu tentang sejarah kota Surabaya ya, itu gedung itu tidak ada maknanya apa-apa selain sebuah hotel gitu ya. Atau selain sebuah tiang bendera yang ada di atas sana. Demikian juga dengan ini, tugu ini. Kalau kita lihat lebih jauh mengenai sejarah kota Surabaya ke belakang lagi, Anda akan semakin memahami tugu ini mewakili perasaan apa. Misalnya, Anda tahu bahwa di sini dulu ada yang namanya Gedung Raad van Justitie. Gedung pengadilan gitu ya, milik Belanda yang mengadili para aktivis. Wah, berarti tugu ini bagian dari simbol itu tadi, kekejaman orang-orang Belanda terhadap orang Indonesia. Yang kemudian wakili di sini. Atau kalau Anda tahu tentang peristiwa ketika di situ Raad van Justitie digunakan sebagai markasnya tentara Jepang yang disebut sebagai Kenpetei, betapa kejamnya mereka, maka tugu ini bisa dianggap sebagai simbol atas atau peringatan atas kekejaman para tentara Jepang itu, polisi militer Jepang itu kepada para pejuang. Dan di hampir semua kota itu akan banyak ruang-ruang yang terbentuk gitu ya oleh citra-citra tertentu, oleh simbol atau menjadi simbol peristiwa lain yang dilekatkan kepada gedung, kepada batu, kepada apapun. Artinya bukan ruang, bukan fisik itu sendiri yang dipahami ya, tetapi apa yang berada di balik kenyataan fisik itu.
atau makna-makna tertentu yang berasal dari luar yang dilekatkan kepada ruang tersebut. Ini yang namanya simbol atau ruang-ruang simbolik gitu ya. Nah, ini. Dan itu banyak sekali. Artinya ruang-ruang perkotaan itu sebagian itu sebenarnya juga ini. Ruang-ruang yang dibentuk atau tempat-tempat yang dipenuhi oleh citra-citra tertentu, image-image tertentu gitu ya. Yang itu sebenarnya berasal dari hal lain yang kemudian dilekatkan. Gitu. Sehingga misalnya Anda pulang ke kota misalnya, ke kota Anda sendiri, ke Bojonegoro. Nah, ketika Anda melihat alun-alun Bojonegoro itu apa yang dipahami? Atau ke Blitar. Ketika Anda datang ke makam Bung Karno apa? Apakah itu sebuah makam? Kan tidak. Kan di sana ada citra tertentu tentang presiden pertama yang memiliki karisma yang luar biasa, yang menyatukan rakyat misalnya gitu ya. Batu misalnya, batu besar yang ada di pojok desa, itu kan Anda sering lekatkan itu dengan, batu ini adalah apa? Isinya jin misalnya. Atau ini rumahnya Nyi Roro Kidul misalnya gitu ya. Kan itu hal lain yang dilekatkan di situ. Jadi di setiap kota itu akan banyak sekali bangunan-bangunan yang menjadi simbol ya, simbol tertentu yang memiliki makna-makna eksternal yang kemudian ditempelkan kepada bangunan tersebut gitu. Nah, ini yang disebut sebagai ini tadi ruang yang dialami. Jadi dibentuk oleh tempat-tempat yang dipenuhi oleh citra-citra tertentu, image-image tertentu. Yang itu menjadi simbol-simbol yang berdiri di kota itu. Sekarang sudah pukul 20:15, artinya perkuliahan ini secara formal sudah lebih dari 5 menit, gitu ya. Nah, untuk malam hari ini saya cukupkan sampai di sini, gitu ya, karena jangan sampai Anda mengantuk. Karena sebenarnya untuk slide-nya itu belum selesai, masih ada beberapa yang belum saya jelaskan, gitu ya. Tapi nanti kita akan jelaskan di waktu yang akan datang.